Ustadz Kainama, dia tidak senang atau alergi ketika ada rekan sesama ustadznya menanyakan tentang ijazah Kainama ini dan juga paspor dari Kainama. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa sampai dia begitu alerginya ataupun malah menjaga jarak dengan ustadz lain. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Hal-hal seperti ini yang juga, maaf ya Ustadz Bungade, ada beberapa saudara ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan ustadz-ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, menunjukkan paspor? Mungkin juga ustadz yang lain merasa curiga dengan Kainama dengan beredarnya video mengatakan bahwa dia kuliah di luar negeri, bagian dari teologi, dan juga ngambil S1 sarjana teologi di Jakarta. Menurut saya wajar-wajar saja dia menanyakan hal ini kepada Kainama. Tetapi reaksi dari ustadz Kainama ini di luar dugaan. Dia malah jadi alergi dan kesal melihat orang yang bertanya seperti ini. Dari apa yang disampaikan oleh Kainama ini, setidaknya kita belajar satu hal ya, yaitu yang namanya kebohongan pasti akan menciptakan kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan yang ada di awal. Kainama sudah terlanjur mengaku bahwa ia sebagai lulusan S3 dan berhubung karena dia tidak bisa membuktikannya dan juga tidak punya bukti ataupun ijazah, maka satu-satunya cara untuk menghindari orang-orang yang mencecar dia seputar pendidikannya adalah dengan mencari alasan demi alasan lainnya agar ia sendiri tidak menanggung malu yang teramat besar. Inilah yang disebut sebagai kebohongan akan menciptakan kebohongan lainnya. Dan memang tidak ada cara lain selain berbohong. Karena selain dia tidak punya bukti pendidikannya berupa dokumen ataupun ijazah, sampai sekarang pun, nama kampus yang ada di Leiden, Belanda, serta yang ada di Haifa, Israel, sampai detik ini belum diketahui keberadaannya itu sebenarnya ada di mana. Ya, karena memang cuma kampus karangan Kainama, bahkan bukan hanya itu, gelar Master of Theologia Liturgia yang seperti dikatakan oleh Kainama tadi, itu juga sebenarnya tidak ada. Ya, jadi nggak ada gelar S2 itu Master of Teologia Liturgia itu nggak ada, dan itu hanya ada di karangannya Kainama saja. Makanya wajar kalau akhirnya ya bukan hanya Kristen, tetapi ya ada juga beberapa ustadz-ustadz Islam yang mempertanyakan kredibilitasnya Kainama, dan ini jelas menunjukkan bahwa mereka pun curiga dan tidak percaya kepada Kainama sehingga meminta Kainama untuk membuktikannya. Tetapi sekali lagi, alih-alih memberikan bukti, ujung-ujungnya Kainama hanya bisa ngeles. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, yang saya mau katakan adalah sebagai pemuka agama ya, pentingnya integritas sebagai pemuka agama. Sebagai pemuka agama, integritas adalah landasan penting. Nah, kehidupan pribadi yang sesuai dengan ajaran agama yang diwakilinya adalah contoh nyata integritas. Berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab membentuk kepercayaan dan menginspirasi pengikutnya. Nah, integritas memperkuat otoritas moralnya dan memastikan pesan agama yang dibawanya dihormati dan diikuti dengan penuh keyakinan. Nah, kesesuaian antara kata-kata dan tindakan memberikan landasan yang kokoh bagi kehidupan spiritual yang bermakna.